Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai RWA atau Real World Asset yang sekarang sedang lagi ngetren ya. Buat lo yang nggak tahu konteksnya kenapa ngetren, karena dia ini sedang digadang-gadang oleh BlackRock menjadi sektor yang akan booming di crypto industries atau di crypto markets lah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat top 2 dari RWA itu adalah AVAX dan Chainlink ya. Jadi dulunya bisa dibilang AVAX dan Chainlink ini lebih ke, ya kalau AVAX ke smart contracts crypto project, kalau Chainlink ini Oracle ya. Tetapi ternyata mereka beririsan juga dengan RWA ya. Jadi pada hari ini kita akan charting 2 top 10 dan juga kita akan review mengenai satu RWA yang cukup baru yang bernama AUT ya, atau Authentic Tokenization Platform. Nah, sekarang kita akan charting dulu AVAX. Untuk AVAX ini kita bisa lihat di sini kondisinya masih ketahan oleh 47,28 USD ya. Ini masih menjadi resisten setelah dia jebol di tanggal 2 April kemarin. Kita lihat apakah hari ini bisa reclaim atau tidak ya. Jadi untuk posisi futures, untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama tembus, kedua tembus. Ini berarti buy limit baru ya. Buy limit baru itu yang pertama di 47,28, buy limit kedua di 40,77, dan buy limit ketiga di 38,10. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi sebagai resisten di tanggal 4 April kemarin. Jadi kita sudah punya posisi short. Buat lo yang konservatif sampai ke intermediate, kemungkinan besar sudah TP kemarin atau tutup posisi lebih tepatnya ya. Karena memang ada data penting dan belum kena target TP yang masih cukup jauh di bawah, yaitu di 40,77. Sementara untuk posisi long ya ini masih cukup lama ya, jadi kayaknya kita nggak bahas dulu aja karena ya lagi-lagi masih jauh ya. Next kita itu ke ini ya, kita ke Chainlink. Chainlink gue lupa masukin nih, kita coba masukin Chainlink ya. Link USDT. Oke, sip. Start kelebihan satu nih kayaknya. Oke, link USDT. Oke. Untuk link sendiri kita bisa lihat kondisinya itu kemarin dia malah koreksi ya, koreksi sebesar 2,62%. Untuk posisi spot tinggal tersisa di buy limit terakhir di 16,77. Posisi futuresnya kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 18,04. Oh, target TP enggak nih, ternyata enggak, nyaris ternyata ya. Tadi kurang ke ini ya, kurang ke zoom in, nyaris ya. Tapi ya sebenarnya lumayan sih kalau lu konservatif sampai ke intermediate. Anggap lu TP di daily close gitu ya, lu masih profit sebesar 4%-an. Kalau di harga running sekarang masih di 3,14% ya. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 16,77, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 18,04 ya. Itu kurang lebih charting untuk 2 top RWA. Mungkin beberapa dari kalian apalagi yang agresif nih ya, berpikir bahwa waduh bang, ini udah keburu duluan ngepam gitu. Ada nggak yang lain bang yang masih bentuknya pre-sale? Nah ada ya. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Jadi Authentic Tokenization Platform atau AUT ini, atau mungkin tepatnya AUT token ya, adalah suatu cryptocurrency project yang ingin, ya kalau kita di sini ya, benar-benar ya sesuai dengan namanya ya, RWA, dia ingin real world asset dimasukkan ke dalam blockchain. Kalau kita lihat di sini dia mungkin pengen ada real estate ke depannya dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia secara project masih sangat baru ya. Baru sekitar 2.500 token holders dan baru keris 235.000 USDT ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia itu akan ada beberapa produk. Yang pertama adalah currency tokens ya, yaitu EIP20 standards. EIP itu harusnya ini base-nya bukan ya? EIP ya. Nah, di sini intinya dia ingin ada currency tokens ya. Lalu juga ada Authentic Pay, di mana di sini mungkin jadi semacam kayak wallet ya. Ada Authentic Capital juga, di mana di sini dia akan ada initial public offering dari crypto assets ya. Jadi kayak ICO sih sebenarnya ya. Mungkin lebih tepatnya kalau dalam dunia crypto tuh lebih kayak ke
launchpad gitu ya, bisa ada project-project crypto yang launch di sini. Akan juga ada authentic market di mana di sini itu mereka akan ada berbagai macam metal tokens ya. Berarti ada commodity juga dan seterusnya ya. Jadi mungkin paling gampang itu kayak dibayangkannya seperti broker tetapi decentralized begitu ya. Authentic ID juga di sini dia akan mensimplify interaction between businesses dan authentic ecosystem ya. Dan ada juga ada authentic gold. Nah, di sini dia akan membuat suatu digital gold ya. Digital gold ini face value-nya akan 1 gram of gold begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai si tokennya. Akan ada 150 juta token. Ini smart contracts-nya ya. Kalau kita lihat di sini BSC ya, dia berarti benar di ini di Binance ya. Tim 25%, ekosistem 15%, advisors 5%, staking ini kayaknya maksudnya bukan stack ya, staking 15%, marketing 10%, direct sales 30%, totalnya ya otomatis 100 ya. Menurut gua gimana? Kalau menurut gua ini jujurnya lumayan gede dipegang tim dev ya, 25% ya. That's quite big. Advisors juga arguably kita bisa masukkan ke dalam satu ini yang sama lah. Seperti tim dev juga. Ekosistem di sini nggak dijelaskan dipegangnya oleh siapa. Kalau kita asumsikan oleh tim dev juga berarti di sini udah 45% dipegang oleh tim dev, marketing 10% lagi. Nah, ini mungkin salah satu yang harus kita pertimbangkan ya. Secara tokenomics cukup banyak dipegang oleh tim dev. Next kalau kita di sini project inquiry-nya itu capital. Oh ya, intinya ya dia bisa jadi kayak ada DAO lah gitu ya, ada kayak DAO. Nanti dari pre-sale, token sale, dan post ICO. Rencana mereka itu 2x new token value ya. Oke, ICO calendar. Nah, ini mungkin buat orang-orang yang penasaran soal dia ada berapa ronde ya. Kalau kita di sini dari 2023 ya, ini udah mulai berarti kita itu udah di ronde ini ya, berarti udah sebentar lagi mau di open sale nih. Jadi sebenarnya bisa dibilang udah lumayan di akhir-akhir nih untuk pre-sale-nya. Jadi buat lo yang pengen ya bisa ikutan, tapi ini karena sudah di dalam ronde-ronde akhir mungkin boleh di-adjust sesuai dengan porto lo gitu. Jadi jangan ekstrim terlalu besar karena kalau udah ronde akhir tuh berarti sudah lewat beberapa harga gitu sebelumnya ya. Nah, roadmap-nya mereka akan ada di sini ada market analysis, ada team building di ini dari 2022 ternyata ya. Udah lumayan lama juga ternyata. Oke. Kuartal 1 akan ada token sale ya. Jadi di mana dia kuartal 1-nya rencananya akan completion ya. Lalu juga akan ada token sale, ada obtaining licenses ya, juga terus ada launch of authentic capital. Ini dalam tahun 2024 lumayan banyak juga yang rencananya mereka akan lakukan. Nah, yang mungkin menarik adalah di sini nih, launch of authentic markets and opening new markets di bulan ke-7 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita bisa receive sampai 20% cashback in USDT dari deposit of your referrals gitu ya. Cara kerjanya seperti ini, bisa baca ya. Ini timnya mereka ya, ini mostly Russians kayaknya ya, atau minimal pecahan dari Soviet lah ya. Nama-namanya kayaknya semua cenderung bukan Middle Eastern, sorry. Eastern Europe ya, Eastern Europe. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk utility dari token ini sendiri sudah bukan utility, tapi si token ini sendiri sudah diaudit oleh Paladin ya. Di sini itu ketemu ada dua sih sebenarnya. Ada dua problem. Yang pertama itu adalah yang medium dan yang kedua adalah informational. Nah, untuk ya ini seperti biasa ya, yang tertinggi itu governance. Nah, biasa kalau governance-nya ada permasalahan, ini cukup bermasalah, bisa sentralisasi dan seterusnya. Ini ada medium. Kita langsung bahas aja medium ya. Yang medium ini udah diselesaikan ya, statusnya kita coba lihat di sini. Masalah minting of tokens at a later point is impossible. Nah, ini sudah diselesaikan juga. Overall sih sekilas ngelihat ya berarti sudah selesai nih permasalahannya. Tetapi Paladin ini sendiri menurut gua mungkin secara firm untuk audit di kripto belum terlalu sering banyak yang pakai gitu. Mungkin saran dari gua si AUT ini bisa pakai mungkin Certic dan yang lain-lain mungkin biar bisa semakin mantap lagi untuk si auditnya ya.
Next kita geser ke ini apa namanya, cara belinya seperti apa. Nah, cara belinya sebenarnya cukup simpel. Kita tinggal klik aja buy di sini ya. Nah, kita tinggal pilih mau pakai kartu kredit ya, atau ya debit juga tekniknya bisa. Yang penting ada Visa atau Mastercard, atau bisa juga payment lewat crypto wallets. Nah, untuk yang paling gampang sih crypto wallets ya. Kita tinggal klik aja next, bisa pilih pakai apa. BSC atau AVAX lah, ini yang murah, Ethereum mahal ya. Jadi boleh pilih antara dua ini. Minimal itu di 80 USDT, maksimum di 20.000 USDT ya. Cara seperti apa? Tinggal kita klik next aja, kita mau beli berapa, dan tinggal kalian transfer sekian dari BSC network ya. Nah, tinggal konekkan wallet ya. Setelah kalian konekkan wallet ya, udah gitu ya tinggal ini aja sih seperti biasa, kayak lu beli beli presale in general. Nah, tinggal gini, next, konekkan ya. Nah, udah konekkan, tinggal approve aja gitu ya. Seperti biasa lah ya. Seperti biasa kita beli presale gitu. Setelah lu udah bayar, tinggal klik I paid and that's it ya. Quite easy. Dan kalau kita di sini ya, untuk ada juga referral events dan seterusnya. Ini untuk detail pembelian kita dan lain-lainnya ya. Oke, next kita bisa juga di sini untuk info paling baru ya, tentunya paling gampang kita bisa lihat di Twitter mereka. Kita bisa lihat di sini ya, ada kayak event yang buat ini ya, kayak mungkin yang baru-baru masuk ke AUT ya, lalu juga ada di sini berbagai macam news terbaru dari si AUT ini sendiri ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu gambarannya. RWA ini bisa dibilang masih menjadi suatu hot button di cycle ini ya, masih banyak yang sangat tertarik dengan RWA. Menurut gua gimana? Menurut gua ini sendiri secara secara project sih quite simple ya. Mereka pakai satu buzzword yang memang sekarang sedang ngetrend gitu ya. Nah, tinggal ya kita lihat nanti ini bisa jangka panjang atau pendeknya itu dilihat dari apakah realisasi dari project mereka beneran atau enggak begitu. Karena gini, kalau misalnya kita lihat sekilas di sini kan dia itu rencananya pengen benar-benar RWA nih. Berarti aset-aset fisik mau dibawa ke dalam dunia blockchain gitu ya. Nah, pertanyaannya ini bisa disetujui atau diakui di negara apa saja gitu ya. Nah, seperti yang gue pernah bahas di video RWA gue ya, ini tuh butuh kerjasama dengan negara-negara gitu ya. Kalau negaranya nggak setuju, misalkan mau jual rumah ya bentuknya RWA token. Nah, kalau negaranya nggak ngasih ya berarti kan nggak legal gitu ya. Ya kalau nggak legal ya berarti sulit gitu ya. Nah, mungkin yang gue kebayang ini bisa tokenisasi itu yang lebih simple, kayak mungkin Pokemon cards maybe, atau baseball cards yang memang super duper valuable, tetapi dia butuh ya ini sesuai dengan namanya ya, butuh autentikasi gitu. Autentikasi apakah ini benar nggak yang sesuai dengan yang di advertise begitu. Karena banyak gitu yang jualan kartu palsu dan seterusnya gitu ya. Mungkin kalau buat rumah, real estate dan lain-lain seperti yang gue bilang di video gue dulu, masih cenderung susah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ini ada potensi nggak bang? Ya gini ya, RWA sedang buzzword ya. Kalau lo berpikir jangka pendek ya ini bisa menjadi satu peluang. Karena kenapa? Presale lo beli, orang lihat pokoknya apa ini maksudnya RWA, wah semuanya suka, semuanya kadang-kadang yang nggak ngerti pun ikutan beli, ngepam. Nah, pas ngepam lo TP, profit gitu. Nah, kalau gue pribadi sih mungkin for now ngelihatnya lebih ke peluang di situ ya. Seperti biasa, karena ini bentuknya masih presale, jadi kalau gue pribadi sih nggak akan sampai ekstrim banyak, nggak akan lebih dari 5% tuh maksimal banget menurut gue. Secara fundamental, kalau kita lihat sih dia nggak ada spesifik penjelasan banget mau bagaimana gitu ya, mau bagaimana dia realisasinya dan seterusnya gitu ya. Ya ada juga menurut gua ada regulation hurdle-nya juga gitu ya, karena seperti yang kita tahu ya ini harus berurusan sama negara gitu. Kalau dia mungkin mau bikin RWA untuk ya kalau dilihat dari gambar sini ya, itu rumah dan seterusnya. Emas pun butuh juga regulasi dari negara begitu ya. Kalau enggak jadi sering kali jadi ada permasalahan illiquid ya. Jadi ya permasalahan liquidity karena dia nggak legal ya. Jadi bingung nih mau diperjualbelikannya di mana dan seterusnya ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk tokenomics satu lagi, tokenomics gue pribadi ngerasa ini terlalu besar dipegang oleh tim dev. Jadi ya makanya gue lebih cenderung lean ke jangka pendek gitu. Jadi saat dia udah listing nih ya, listing, boom, ngepam, TP gitu. Karena ya lu rasain sendiri deh buat lu yang nyobain beberapa launch pool dari Binance kemarin. Dan beberapa apa namanya exchange lain juga yang ada launch pool gitu ya. Gitu, tahu juga ada kalau nggak salah waktu itu ya. Bybit juga ada. Nah, udah mulai kerasa kan profitnya asik-asik tuh. Kenapa? Karena liquidity-nya udah mulai tumpah ke markets. Nah, itu biasanya bisa membantu kita buat penjaga lilin lebih enak nih. Pam, pam, pam. Nah, jadi makanya kalau gue pribadi ngeliatnya lebih ke situ aja sih. Ya, kalau lu ngerasa bahwa ini punya potensi yang besar, lu pengen medium term lah, at least ya. Jadi ya nggak usah sampai long term lah. Lu berpikir lebih ke medium term sampai akhir cycle ini. Ya mungkin boleh pertimbangkan setelah TP modal gitu ya. Nah sisanya tuh bisa lu keep sampai ya seterusnya cacing-cacing naga-naga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi RWA ini adalah suatu buzzword ya. Jadi kadang-kadang beberapa project yang awalnya nggak ada hubungan sama RWA pun jadi masuk ke dalamnya ya. Nah tapi lagi-lagi kalau kita berpikirnya mau lebih ke jangka pendek sampai medium term ya nggak masalah sih sebenarnya ya. Untuk long term sendiri ya kita mungkin harus lebih dalam lagi gitu. Tapi karena ini masuknya lebih ke short term ya jadi ya apa namanya kalau dia setelah dia udah pre-sale beres ngepam ya boleh pertimbangkan TP, sisain berapa persen siapa tahu jadi naga ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu review gue untuk AUT tokens dan juga untuk RWA in general. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.